Kita lanjutkan kembali ya pembahasan kita di materi pengantar akuntansi. Kali ini kita bicara tentang jurnal penyesuaian ya di bab 7. Jurnal penyesuaian ini mudah-mudahan nanti kita bisa pelajari dengan baik ya, karena ini butuh agak berpikir sedikit berpikir ya, tidak seperti proses posting ke buku besar atau proses neraca saldo ya yang tidak terlalu banyak harus berpikir ya, hanya sekedar copy paste ya. Tapi untuk penyesuaian ini mungkin sedikit kurang lebih harus sedikit berpikir tentang proses pembuatan jurnalnya ya. Jurnal penyesuaian ya, proses ini diperlukan karena ada yang tidak sesuai ya betul ya pasti ya. Kenapa harus disesuaikan? Karena ada yang tidak sesuai atau belum sesuai ya. Apanya yang tidak sesuai? Ada ketidaksesuaian antara saldo pembukuan dengan saldo perhitungan physically ya. Teman-teman tahu bahwa biasanya suatu bisnis itu selain melakukan pembukuan secara akuntansi ya, maksudnya perhitungan secara hitam di atas putih ya, secara buku ya, mereka juga secara berkala melakukan perhitungan fisik, artinya langsung hitung barang yang ada begitu ya. Nah, kadang-kadang terjadi ketidaksesuaian, saldonya beda antara saldo menurut pembukuan dengan saldo menurut perhitungan fisik ya. Makanya kemudian kita butuh penyesuaian ya. Biasanya hal-hal yang perlu disesuaikan ada beberapa item ya. Nah, kita coba bahas satu persatu. Yang pertama tentang piutang pendapatan ya. Kalau kita bicara pendapatan berarti artinya pekerjaan sudah diselesaikan ya. Disebut pendapatan karena pekerjaan sudah diselesaikan. Karena pekerjaan sudah diselesaikan, maka asumsinya kita berhak menerima sesuatu ya. Jadi bisa dikatakan bahwa pendapatan itu adalah hak ya yang bisa diterima karena sudah menyelesaikan pekerjaan. Nah, namun kadang-kadang ya ada hak yang sebenarnya seharusnya sudah kita terima tapi kenyataannya belum kita terima. Nah, makanya kemudian ada istilah piutang pendapatan ya. Artinya pendapatan itu ya, sesuatu itu sudah menjadi hak tapi belum diterima ya oleh perusahaan. Nah, biasanya ya keberadaan piutang pendapatan ini belum dicatat oleh pembukuan ya, karena memang karena belum terima tunai ya. Biasanya kan kalau belum terima tunai itu biasanya belum ada pencatatan karena belum ada transaksi penerimaannya ya. Nah, makanya karena belum dicatat ya, padahal hak itu harusnya sudah dilaporkan ya, maka di akhir periode perlu dibuatkan penyesuaian. Tujuan dari penyesuaian ini adalah untuk mengakui ada pendapatan tersebut ya, walaupun kenyataannya belum diterima, tapi tetap harus diakui bahwa pendapatan itu sudah ada, sudah kita akui ya di periode tersebut. Oke ya. Itu piutang pendapatan. Yang kedua yang biasanya perlu disesuaikan adalah tentang hutang biaya ya. Hutang biaya. Jadi biaya itu kan sebenarnya pengorbanan perusahaan ya untuk melakukan operasional atau pekerjaannya. Nah, biasanya biaya itu biasanya sudah dibayarkan. Ya. Nah, tapi kenyataannya ada beberapa biaya yang walaupun itu sebenarnya pengorbanan atau biaya di periode tersebut, tapi kenyataannya belum dibayar oleh perusahaan. Makanya ada istilah utang biaya. Artinya biaya itu adalah biaya periode tersebut ya, harus sudah diakui periode tersebut tapi belum dibayar. Nah, biasanya juga keberadaan utang biaya ini juga belum dicatat oleh pembukuan karena realnya memang belum ada pembayaran ya. Belum ada pembayaran, artinya belum ada transaksi membayar biaya tersebut tuh belum ada. Nah, karena belum ada transaksi, biasanya belum ada pencatatan di pembukuan. Makanya dibuatkan jurnal penyesuaiannya ya. Tujuan dari jurnal penyesuaian ini ya tujuannya untuk mengakui biaya itu ya, walaupun belum dibayar tapi kan realnya biaya itu adalah biaya periode ini, jadi harus diakui di periode ini ya. Makanya harus dicatat, maka dibuatkanlah jurnal
penyesuaian ya. Poin ketiga, item ketiga yang biasanya perlu disesuaikan adalah pendapatan diterima di muka. Jangan terkecoh dengan istilah rekening pendapatan ya. Walaupun sama-sama ada kata pendapatannya, tapi ini berbeda dengan pendapatan perusahaan. Ya, kalau pendapatan ya, pendapatan perusahaan itu artinya pekerjaan sudah diselesaikan. Pekerjaan sudah diselesaikan sehingga perusahaan berhak menerima sesuatu. Itu pendapatan. Tapi kalau pendapatan diterima di muka, artinya justru ya uangnya sudah diterima oleh perusahaan. Ya, haknya sudah diterima oleh perusahaan, tapi pekerjaannya belum selesai. Jadi kebalikan dengan pendapatan tadi ya. Kalau pendapatan diterima di muka, itu artinya haknya sudah diterima, entah itu uangnya, entah itu pokoknya haknya sudah diterima. Kalau bentuknya tunai berarti uangnya sudah diterima, tapi pekerjaannya belum diselesaikan. Ini pendapatan diterima di muka. Nah, biasanya perusahaan itu sudah mencatat satu kesatuan utuh, ya. Pendapatan itu sudah dicatat sebagai satu gelondong pendapatan. Walaupun di akhir periode ternyata ada bagian yang pekerjaan yang belum selesai, ya. Misalnya customer sudah bayar tunai kontan di awal, tapi ternyata sampai akhir periode ternyata pekerjaannya belum selesai. Kan ini di luar rencana, misalnya di luar rencana di luar rencana, atau memang sudah jadi kesepakatan memang pekerjaannya akan selesai di periode depan, tapi biasanya pencatatannya kan ketika terima uang itu ya, menerima uang dari customer itu biasanya dianggap sebagai pendapatan ya. Walaupun ternyata setelah di akhir periode dihitung ulang lagi, oh ternyata ada nih bagian dari pekerjaan itu yang belum selesai, maka uang itu ya harus di-clearkan. Uang itu pendapatan atau pendapatan diterima di muka gitu. Ya, kalau pekerjaan sudah selesai berarti itu disebut pendapatan sesuai dengan yang dicatat oleh pembukuan di saat penerimaan uang itu. Tapi kalau ternyata pekerjaan itu belum selesai, maka uang itu disebut pendapatan diterima di muka. Maka disinilah butuh penyesuaian ya. Butuh penyesuaian karena ternyata uang itu bukan pendapatan, tapi pendapatan diterima di muka. Nanti akan kita lihat di contoh biar lebih bisa dipahami ya. Kita lanjutkan ke item berikutnya yang biasanya butuh disesuaikan adalah biaya dibayar di muka ya. Ini biaya ya, pengorbanan yang dilakukan oleh perusahaan untuk operasional perusahaan ya, belum masanya dipakai ya, tapi sudah dibayar oleh perusahaan ya. Biaya yang belum masanya dipakai, belum saatnya dinikmati, tapi sudah dibayar oleh perusahaan ya. Jadi sebenarnya biaya ini sebenarnya bukan untuk periode ini ya, bukan untuk periode ini. Pembebanannya itu bukan di periode ini, tapi pembayarannya dilakukan di periode ini. Nah, kenapa perlu disesuaikan? Karena biasanya ketika perusahaan membayar ya sejumlah uang untuk biaya tersebut, biasanya itu diakui sebagai biaya. Padahal kenyataannya biaya itu belum dipakai di periode ini. Makanya harus disesuaikan. Uang uang yang dikeluarkan tersebut itu bukan biaya, tapi biaya dibayar di muka. Ya, beda pengertiannya antara biaya dengan biaya dibayar di muka. Ya, kalau biaya ya berarti itu adalah beban operasional yang diakui di periode ini. Tapi kalau biaya dibayar di muka, itu artinya ya biaya itu akan dibebankan di periode berikutnya, tapi sudah dibayar di saat ini, di periode ini ya. Itu yang harus di-clearkan. Makanya dibuat jurnal penyesuaian untuk meng-clearkan sebenarnya berapa sih uang yang benar-benar sudah jadi biaya ya, dan berapa uang yang masih berupa dibayar di muka ya. Ini butuh perhitungan di akhir periode untuk menggulirkan itu ya. Baik, poin selanjutnya ya, item selanjutnya adalah tentang kerugian piutang ya. Piutang, kalau piutang teman-teman sudah sama-sama paham ya, artinya piutang itu kan aset kita yang dipegang oleh orang lain
ya, aset kita yang sedang dipegang oleh orang lain yang suatu saat nanti harapannya bisa kembali ke kita. Tapi kenyataannya kan ada potensi, ada resiko, ya, piutang itu nggak kembali, ya kan ya. Namanya piutang kan biasanya bisa jadi nggak bisa diambil, nggak bisa ditagih, ya. Makanya perusahaan mencadangkan, ya, setiap periodenya dia mencadangkan, mengalokasikan kira-kira berapa persen dari piutang itu yang kemungkinan tidak bisa ditagih, ya. Ini yang disebut dengan biaya kerugian piutang. Ini sifatnya taksiran, ya. Ini sifatnya perkiraan atau biasanya bentuknya persentase, ya, persentase dari masing-masing periode, ya. Jadi belum tentu hangus piutangnya, ya. Bisa jadi tetap bisa diambil, tetap bisa dikembalikan, ya. Tapi tiap periode memang perusahaan mengambil kebijakan untuk membuat cadangan, ya, mengalokasikan biaya kerugian piutang, ya. Tentang kerugian piutang ini nanti akan dibahas lebih detail, ya, di mata kuliah berikutnya mungkin, ya. Kita lihat, ya, depresiasi aktiva tetap ini dilakukan di akhir periode, ya. Aktiva tetap bisa dipahami, ya, aktiva tetap, ya. Aktiva tetap itu kan aktiva yang secara fisik, ya, dan secara nominal itu dia tetap, ya. Tapi dia setiap periodenya karena sudah dipakai untuk bekerja, untuk operasional perusahaan, maka aktiva tersebut mengalami penurunan nilai, ya. Maka di akhir periode, ya, perusahaan membuat penurunan nilai itu seberapa banyak, ya. Biasanya bentuknya persentase, ya, untuk memudahkan, walaupun nanti ada metode juga untuk menentukan bagaimana cara mendepresiasi aktiva ini, ya. Beda-beda, ada metodenya, ada metode garis lurus, ada metode ganda, gitu, ya. Nanti akan dibahas lebih lanjut di di semester berikutnya tentang depresiasi aktiva tetap ini. Kalau di semester ini kita akan bicara lebih mudahnya, ya, depresiasi aktiva tetap itu biasanya untuk semester ini dipakai metode garis lurus, artinya setiap periode disusutkan, didepresiasikan, ya, aktiva tetap nilainya diturunkan secara flat, ya, artinya jumlah penurunannya diasumsikan tetap, itu metode garis lurus, ya. Dibebankan setiap periode ini disebut biaya, ya, biaya biaya depresiasi aktiva tetap atau biaya penyusutan aktiva tetap, ya. Kenapa disebut biaya? Karena, ya kan, aktiva tetap itu dipakai operasional, jadi penurunan nilainya itu adalah pengorbanan yang dilakukan oleh perusahaan untuk operasional, ya, makanya dia disebut biaya, ya, biaya depresiasi aktiva tetap, ya. Baik, kita lanjutkan. Biaya pemakaian perlengkapan. Berbeda dengan aktiva tetap tadi, ya. Kalau perlengkapan ini dia sebenarnya bisa terlihat bertambah atau berkurangnya, ya. Misalnya kertas, ya, kertas HVS. Itu kan bisa kelihatan bertambah, berkurang, dipakai sekian rim, dipakai sekian lembar, itu bisa kelihatan. Hanya saja karena tidak cukup signifikan, maka pemakaiannya seberapa banyak itu dihitung setiap akhir periode, ya. Berbeda dengan aktiva tetap tadi. Kalau aktiva tetap kan habis dipakai ya nggak kelihatan berkurangnya, kan, ya. Misalnya kendaraan habis dipakai kan nggak kelihatan berkurangnya, ya nggak. Berkurang pintunya, berkurang rodanya kan enggak, ya, enggak kelihatan pengurangannya. Tapi kalau perlengkapan ini dia bisa kelihatan pengurangannya. Tapi, ya, penghitungannya, ya, itu dilakukan tiap akhir periode biar cukup signifikan, ya. Masuk berkurang 1 lembar kertas dihitung kan nggak efisien, ya. Makanya di akhir periode akan dihitung, ya, perlengkapannya terpakai itu seberapa banyak sih, ya. Misalnya tadinya perusahaan punya 10 rim kertas, ya, di akhir periode ternyata tinggal 5, berarti perlengkapannya yang dipakai 5 rim kertasnya. Itu di akhir periode akan dihitung ulang, ya. Ini dianggap sebagai biaya pemakaian perlengkapan, ya, karena dipakai operasional kan, ya. Kertas itu kan juga dipakai buat operasional usaha kan, ya, maka dia disebut biaya pemakaian perlengkapan, ya. Yang poin ke-7 berikutnya adalah koreksi atas kesalahan catat. Kalau ini manusiawi, ya, ada
ada salah catat, misalnya 0 jadi 9 atau 9 jadi 0, apalagi kalau tulisannya manual ya, banyak sekali kemungkinan atau resiko salah catat. Dan kalau dalam akuntansi, kesalahan catat itu bukan di tip X atau bukan dihapus, tapi dibuatkan jurnal penyesuaiannya. Ya, itu 7 item yang biasa dilakukan penyesuaian di akhir periode ya. Kita lihat langsung ke contoh ya. Ada neraca saldo ya, seperti ini. Ini neraca saldo yang kemarin kita bahas ya di bab sebelumnya ya, di bab 6 ya. Neraca saldo CPJ utama per 31 periode 31 Desember 2011 ya.